Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini postingan saya tentang global trade. Bagaimana Anda menjadi global trader. Jadi jangan jago kandang, hanya trading di IDX ya. Pasar banyak, IDX ada, Wall Street ada, Dow Jones, Nasdaq ya, Nikkei, Hong Kong, dan Hong Kong itu luar biasa, marketnya luar biasa, sangat agresif, volatile, dan kita bisa cuan banyak di sana. Nah, kenapa kita harus punya skill dan knowledge di pasar lain? So, jadi kita jangan kelihatan seperti jago kandang, cuma jago trading di sini. Udah gitu, kalau nggak jago, repot. Kita sulit untuk jago di pasar lokal. Karena apa? Anda harus punya duit banyak baru bisa untung banyak. Itu kelemahan di IDX ya. Kelemahan di IDX, kita tidak bisa trading menggunakan leverage. Kita nggak ada margin. Jadi kalau kita punya duit 1M, kita malah beli barang saham itu kurang dari 1M. Loh, kok bisa, Pak? Ya dong, kamu beli 1M, udah kepotong pajak ya, kepotong jual beli fee, nggak 1M kan? 900 sekian-sekian gitu. Nah, nggak ada margin juga. So, jadi di mana spekulasinya? Terus, wah, jangan Pak, ini spekulasi. Jadi omong kosong. Kalau kita masuk ke bursa, terus kita bilang jangan spekulasi, terus kita harus investasi, itu omong kosong. Ke bursa orang hanya dua, mau jadi trader atau mau jadi investor. Mau jadi investor, duitmu harus banyak. Terus mau mengharapkan dividen, dividen juga duit harus banyak. Beli sahamnya harus banyak, baru dapat dividen banyak. Jadi uang itu nggak bisa dibohongin kawan, ya. Omong kosong kalau kita cerita teori, oh kita beli untuk dapatkan dividen. Berapa dividenmu? Beli 100 juta, berapa dividenmu gitu. Nah, tapi kalau trading di bursa, zaman dulu ya, saya zaman dulu trading di bursa kita ini, punya 10M, saya satu hari bisa transaksi sampai 100M. Kenapa? Margin saya bisa 10 kali lipat. Saya netting bisa 10 kali lipat. Dan karena rekod saya bagus di sekuritas, saya bisa dapat fasilitas margin. Tapi sekarang kan nggak ada. Akhirnya apa? Kita trading kayak orang naik sepeda roda 4. Ya, nggak jatuh sih, tapi oleng. Nah, buat apa? Nggak ada duitnya juga gitu loh. Nah, jadi di pasar luar Anda akan coba bagaimana leverage itu berlaku, bagaimana margin itu berlaku. Artinya, kamu mau jadi naga. Mau jadi umpamanya apa? Cacing, jadi cacing. Nah, itu baru free fight. Petarung bebas. Jadi jangan ke bursa terus jadi pengecut. Ke bursa jadi pengecut nggak usah. Kamu jualan rokok aja, nggak usah ke bursa. Bursa itu tempatnya volatilitasnya tinggi ya. Oh apa? Kayak roller coaster. Memang kayak roller coaster. Kalau kamu nggak mau roller coaster, kamu pergi di pasar online sana, ya. Kamu pergi ke Tokped, pergi ke Bukalapak. Di situ pasarnya steady, harganya nggak kemana-mana. Dia berubah kalau ada promo, bebas ongkir, promo-promo, baru harganya berubah. Ya. Jadi rubah mindset kita, ya. Jadi trader harus punya mental free fight traders, petarung bebas. Jangan pengecut. Kalau pengecut nggak usah. Kalau ada, wah saya beli saham, saya mau jadi investor. Kamu harus kaya dulu, baru bisa jadi investor. Jadi ada investor-investor yang di bursa ngomongnya bangga dengan, wah investasi saya begini-begini. Kamu dulu juga miskin. Kamu sudah punya uang, ngelola dana orang, baru bisa bicara jadi investor. Tapi kalau trader, beda. Saya trader memulai dari nol. Memulai dari modal kecil. Modal kecil jadi modal besar. Nah, itu trader. Nah, dan itu bisa hanya di pasar luar. Dengan modal 25 juta, Anda bisa untung 2 juta per hari. Bahkan anak saya itu yang Sarah baru lulus SMA, bisa untungnya 800 sampai 1.400 per hari. Nah, karena dia masih SMA, ya. Saya latih pelan-pelan. Saya bilang nggak usah banyak-banyak, Kak, $200 per hari. Dia malah $800 per hari. Ya. Jadi, jadilah free fight trader, petarung bebas.
Jangan jadi pengecut. Kalau jadi pengecut, jualan rokok aja di warung ya. Sukses selalu untuk kita. Happy cuan konsisten.